Ketua PCNU Demak ketika sejarah NU dibelokkan tidak ada suaranya. Bahkan sampai buku-bukunya beredar pun ya tidak ada suaranya. Kemudian ketika Jatman diambil alih oleh Mbah Lutfi juga tidak ada suaranya. Apalagi ketika sejarah perjuangan para pahlawan bangsa dibelokkan, sejarah penyebaran Islam di Indonesia pun dibelokkan, Ketua PCNU Demak ini tidak ada suaranya. Begitu muncul suaranya di media sosial, malah akan mengevaluasi pengurus NU yang ada di kepengurusan PWI-LS. Dan bahkan menyebutkan bahwasanya PWI-LS ini akan membumi hanguskan para ulama. Atas pernyataannya ini tentu saja mendapatkan respon serangan dari pengurus PWI-LS karena dianggapnya ketua PCNU ini tanpa ada tabayun terlebih dahulu, seolah-olah ketua PCNU ini dikatakan baru bangun tidur. Seperti apa pernyataan dari ketua PCNU Demak ini serta bagaimana respon dari pengurus PWI-LS ini, silakan simak videonya. Sama Indonesia adalah ormas di luar perkumpulan NU. NU tidak punya barang yang namanya tidak jelas. Itu orang NU jadi mana? Orang sini Mardani, sini Pemuda Pancasila ya ada. Ini adalah ormas di luar Nahdlatul Ulama. Nah, pendiriannya sama sekali tidak ada hubungannya dengan perkumpulan NU, sehingga pengurus NU di semua tingkatan yang masuk dalam struktur PWI. Nah, mungkin ini orang nggak berarti. Ini berarti akan dievaluasi. Kalau selama ini yang sampean dengarkan bahwa PWI mau membumi, menghapuskan, membumi dan menabrak yang mendukung KB, ini bertentangan dengan garis perjuangan NU nomor berseberangan apa sesuai? Berseberangan. Pak Kiai Aminuddin panjenengan paham tahu nggih Gus Abbas Buntet secara genealogi kiprah tidak diragukan tentang kehijauan ke-NU-nya. Beliau putra dari almarhum Romo Kiai Haji Fuad Hasyim Cirebon. Romo Kiai Haji Fuad Hasyim Cirebon putra dari Mbah Abbas Buntet Cirebon, panglima perang Resolusi Jihad NU 1945 di Surabaya. Siapa yang meragukan bahwa Hasyim almarhum? Siapa yang meragukan Mbah Abbas Buntet dan siapa yang meragukan Gus Abbas Buntet tentang bagaimana berada di garda paling depan di dalam membentengi NU? Panjenengan apa? Kiprahnya selama ini menjadi gerbang, menjadi garda terdepan membela NU. Kapan PWI Laskar Sabila akan membumi hanguskan kiai-kiai NU? Kapan Pak Kiai Aminuddin tabayun? Kalau panjenengan nggak tabayun klarifikasi ini, panjenengan nanti tabayun ke Ketua PWI Laskar Sabila Kabupaten Demak. Itu fitnah yang keji itu. Ngawur, PWI Laskar Sabila di tingkat pusat salah satu penasihatnya adalah Jenderal Dudung Abdurrahman mantan Kasat yang hari ini menjadi salah satu anggota penasihat Presiden. Oke, Pak Kiai Aminuddin, saya kasih tahu. Dan panjenengan kalau nggak mengklarifikasi tabayun ini, siap-siap PWI Laskar Sabila Kabupaten Demak untuk mengurus ini. Saya Ketua PWI Laskar Sabila Kabupaten Banyumas, Pak Kiai Aminuddin, kalau ingin tahu. Saya nggak terima dengan fitnah yang sampean lemparkan itu. Bahwa PWI Laskar Sabila memang tidak ada hubungannya dengan perkumpulan Nahdlatul Ulama, yes. Dan kami selama ini tidak pernah mengklaim, tidak pernah mengaku diri sebagai badan otonomnya NU, nggak pernah. Walaupun kami semua, hampir semuanya, 90% adalah kader-kader NU nih, yang menjadi pengurus PWI Laskar Sabila. Hampir semuanya kader-kader NU tulen. Tetapi bahwa dalam konteks organisasi setelah hierarkis kami tidak pernah mengaku bahwa PWI adalah bagian dari badan otonom NU, nggak pernah. Kecuali kami mengaku begitulah sampean ngomong begitu pantas, nggak pernah ada. Gus Abbas nggak pernah mengaku-ngaku. Perlu saya sampaikan bahwa sejak berdirinya PWI sampai hari ini yang sudah seperumur 1 tahun lebih, para pengurus tidak pernah sekalipun mengeklaim, tidak pernah sekalipun membuat statement ataupun pernyataan bahwa PWI adalah
Badan Otonom Nahdlatul Ulama dan bagian dari perkumpulan Nahdlatul Ulama tidak pernah melakukan itu. Karena apa? Karena PWI tahu aturan yang ada di dalam PBNU. PWI tahu unggah-ungguh. PWI tahu etika dalam berorganisasi, sehingga tidak pernah dan tidak akan melakukan hal seperti itu. Yang kami katakan adalah bahwa anggota PWI dan pengurus PWI mayoritas adalah kader-kader Nahdlatul Ulama. Itu fakta. Ada yang mantan pengurus Ansor, ada yang mantan pengurus IPNU, ada yang mantan pengurus MBC, kemudian PC, dan lain sebagainya. Ini fakta. Bahkan ya, Ketua Umum PWI pun merupakan kader tulen Nahdlatul Ulama karena beliau adalah cucu dari Kiai Abbas Buntet Cirebon yang merupakan Panglima Hizbullah, orang kepercayaan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Nah, ini fakta. PWI-LS ini bergerak tidak mengatasnamakan NU, tapi usaha atau gerakan dari perjuangan Wali Songo Laskar Sabilillah ini menguntungkan untuk NU, menyelamatkan NU. Salah satunya menyelamatkan Jatman dari diakuisi, diklaim, dihak ciptakan oleh LBY. Alhamdulillah banyak yang tercerahkan. Nah, ini maksudnya gimana ini dievaluasi? Seharusnya berterima kasih dong, gitu loh. Dan kami pastikan ini Kiai Aminuddin ini ya masih mukibinnya kafir ini belum. Coba itu datang di komplek pemakaman Bonang, kan masih Jawa Timur itu. Coba dicek. Banyaknya makam yang bertuliskan kafir di situ. Apakah tidak mengiris hati, terus berpikir apakah ini benar, gitu loh. Terus ada lagi nih yang menarik, anggota Ansor, Banser, Muslimat Fatayat dan Banem lainnya yang mengikuti kegiatan PWI-LS mengganggu ulama dan habaib, maka akan dievaluasi. Yang mengganggu ulama dan habaib itu siapa? PWI-LS itu menolak sholawatan yang menghadirkan habib. Justru yang harus diwaspadai adalah gerakan para kabib. Coba kami bertanya kepada saudara-saudaraku semua, yang menerapkan persekusi itu siapa? Anak buahnya kabib kan, jongosnya kabib, mukibinnya kabib. Kami tidak pernah diajari seperti itu. PWI-LS tidak pernah melakukan tindakan persekusi. Justru menjadi korban. Rengas dengklok kemarin itu kayak Ihsan mobilnya hancur, itu siapa? Itu korban. Sampai sahabat Banser juga menjadi korban. Itu loh. Jadi ini malah blunder ini pernyataan dari Ketua PCNU Kabupaten Demak ini. Ini justru memperlihatkan kemukibinnya kepada kabib. Siapa yang mengganggu ulama dan kabaib? Menolak, karena selama ini majelis-majelis sholawatannya kabib itu cuma kedok saja untuk mendoktrin yang menjadikan otak-otak para mukibinnya itu menjadi mandul. Yang tadinya rajin ngaji gara-gara kenal sholawatan, keluar dari pondoknya. Yang tadinya rajin belajar, hampir menyelesaikan kuliahnya, keluar di DO sama dosennya. Ini banyak sekali penemuan-penemuan yang kami temukan di lapangan seperti itu. Wajar dong semua ditolak, karena apa? Madorotnya itu besar, gitu loh. Terus pertanyaannya, sholawatan itu apa harus dengan kabib yang isinya doktrin, dongeng, khurafat, doktrin mahabbah, mahabbah, berkah-berkah. Apa harus seperti itu? Banyak kiai, ustadz, santri yang pintar sholawatan. Sholawatan itu bisa dikerjakan di rumah. Justru malah lebih manfaat, lebih aslah menurut kami. Gitu loh. Ini blunder lagi nih PCNU Kabupaten Demak ini. Ini seharusnya lebih mendalami lah tentang polemik nasab ini. Jangan asal ini justru membacakan hasil keputusan PBNU katanya mengatasnamakan. Apakah benar? Ini kalau memang benar seharusnya PBNU klarifikasi. Jangan mencoba untuk bikin narasi pembenaran